Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada awal babak pertama, poin Shohoku sempat tertinggal jauh. Namun, Dunk Akagi membangkitkan mental pemain tim Shohoku. Babak pertama berakhir dengan skor 42-50 untuk keunggulan Ryonan. Bagaimanakah kelanjutannya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Pertandingan babak kedua dimulai dengan intensitas tinggi. Tim Shohoku yang dipimpin oleh Akagi segera bersiap melakukan serangan balik. Yasuda dengan cepat menggiring bola, namun dia langsung dihadang oleh Uozumi dari tim Ryonan. Yasuda yang cerdik, memanfaatkan celah dan segera mempassing bola ke arah Akagi. Akagi yang memiliki visi lapangan yang baik, kembali mengoper bola ke Kogure. Ikegami dari Ryonan mencoba memblokir Kogure, namun ternyata Kogure sudah membaca gerakan lawan dan dengan cerdas mengoper bola kembali, kali ini ke Rukawa yang berada dalam posisi bebas. Seluruh pemain Ryonan tersentak oleh cepatnya serangan yang dilakukan tim Shohoku. Rukawa yang tak dijaga, dengan tenang melakukan tembakan ke arah ring. Bola masuk mulus, dan skor kini menjadi 50-45, masih untuk keunggulan Ryonan. Meskipun masih unggul, pelatih Ryonan, Taoka, tampak tidak senang melihat perlawanan yang diberikan oleh Shohoku. Dia segera meminta timeout untuk memberikan instruksi dan menegur keras para pemainnya. Pelatih Taoka merasa timnya bermain buruk dan satu persatu pemainnya mendapat teguran. Bahkan Sendo, yang sedang menikmati jeruk lemon di sela-sela timeout, tak luput dari omelan pelatihnya. Sendo mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa Shohoku bukanlah tim yang bisa diremehkan. Namun, bukannya meredakan suasana, pelatih Taoka malah semakin marah mendengar ucapan itu. Di sisi lain, tanpa disadari oleh Taoka dan para pemain Ryonan, Hanamichi Sakuragi dari tim Shohoku memata-matai perbincangan tim lawan. Kelakuan Sakuragi yang konyol membuat rekan-rekan setimnya merasa malu. Seorang pemain Ryonan marah besar dan menarik kaos Sakuragi. Saat situasi semakin memanas, Shikoichi datang untuk melerai, namun Sakuragi malah mendorongnya seperti membuang botol mineral. Pelatih Taoka datang mencoba meredakan ketegangan, tapi usahanya tetap tak berhasil. Dari kejauhan, Sendo hanya bisa tertawa melihat situasi kacau itu. Tak lama kemudian, Sakuragi mendekati Sendo dan dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa dia akan mengalahkannya. Mereka berdua saling berpandangan, namun suasana tegang itu terganggu oleh suara langkah berat yang datang dari belakang. Getaran lantai terasa, dan tiba-tiba sebuah tangan besar menyapu kepala Sakuragi, membuatnya terjungkal. Ternyata itu adalah Akagi, Kapten Shohoku. Teman-teman setim Sakuragi segera mengamankan situasi dan menahan Sakuragi agar tidak membuat ulah lebih lanjut. Akagi meminta maaf kepada Sendo dan pelatih Taoka atas kelakuan Sakuragi yang tidak terkontrol. Sakuragi akhirnya diikat di kursi untuk mencegahnya melakukan tindakan konyol lagi. Dalam keadaan terikat, Sakuragi hanya bisa melihat pelatih Anzai dengan ekspresi dongkol. Dia terus berusaha membujuk pelatih Anzai agar mengizinkannya bermain, tapi pelatih Anzai hanya tertawa dengan suara khasnya. Kejadian ini terus berulang sampai akhirnya Sakuragi kehabisan kesabaran dan menjadi marah. Sakuragi bahkan mencoba memberikan pelatih Anzai obat sakit kepala dosis tinggi, namun dari belakang, Ayako menyemprotkan semprotan pendingin ke kepala Sakuragi, mencoba menenangkannya. Timeout berakhir, dan permainan kembali dimulai. Kali ini, Sendo mengambil inisiatif menyerang. Dia sadar bahwa Sakuragi mengamatinya, sehingga dia memutuskan untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan kelincahan yang luar biasa, Sendo berhasil melewati Rukawa dan kemudian mengoper bola kepada Uozumi. Tidak lama setelah itu, Uozumi memberikan umpan balik kepada Sendo yang kemudian dengan mudah melewati Rukawa untuk kedua kalinya dan melakukan tembakan yang masuk dengan mulus. Setelah berhasil mencetak angka, Sendo menunjuk ke arah Sakuragi, seolah-olah menantangnya. Akagi dan Rukawa yang melihat hal itu hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Sakuragi dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Dia memutuskan ikatan yang mengamankannya dan terus berbicara dengan semangat tinggi. Tanpa sadar, Sakuragi masuk ke dalam lapangan, menyebabkan Akagi marah besar dan memerintahkannya untuk kembali duduk.
Meskipun kesal, Sakuragi patuh dan kembali ke bangku cadangan. Kembali ke pertandingan, Rukawa mulai bergerak cepat untuk memulai serangan. Kedua tim saling bergantian melancarkan serangan, memamerkan kemampuan bermain basket yang luar biasa. Permainan menjadi semakin intens, hingga terjadi pelanggaran oleh Uozumi. Ia sudah mengambil kesempatan lemparan ke dalam. Rukawa yang biasanya lincah, kali ini dijaga ketat oleh Sendo, membuat pergerakannya sangat terbatas. Ia sudah akhirnya memutuskan untuk mengoper bola kepada Kokuta. Di bangku cadangan, pelatih Anzai menepuk lutut Sakuragi, memberi isyarat agar ia bersiap melakukan pemanasan. Sakuragi yang awalnya bingung, mendapatkan penjelasan dari Ayako mengenai apa itu pemanasan. Setelah memahami, Sakuragi mulai melakukan pemanasan dengan penuh semangat. Aksi pemanasan Sakuragi ternyata menarik perhatian semua orang di lapangan. Bahkan Akagi terkejut melihat Sakuragi melakukan pemanasan dengan serius, yang berarti tidak lama lagi, Sakuragi akan segera dimainkan. Ayako memperhatikan perkembangan Hanamichi Sakuragi. Ayako merasa takjub bahwa Sakuragi, yang baru belajar basket, bisa berada di lapangan secepat ini dan mampu bersaing dengan pemain top lainnya. Namun, Sakuragi yang semangat, terus melakukan pemanasan tanpa henti, meskipun Ayako memintanya untuk berhenti. Karena ketidaktahuannya tentang pemanasan, Sakuragi kelelahan karena menghabiskan terlalu banyak tenaga. Sambil tetap semangat, Sakuragi berkata dalam hatinya, inilah saatnya si jenius Sakuragi beraksi. Namun, tak lama kemudian, dia merasa gugup. Kegugupannya semakin besar ketika dia mendengar percakapan antara Ayako dan pelatih Anzai. Jantungnya berdegup kencang. Di lapangan, permainan berlangsung dengan intens. Uozumi dari tim Rionan menerima umpan dan mendribel bola ke wilayah pertahanan Shohoku. Namun, sebuah insiden terjadi. Tangan Uozumi secara tidak sengaja mengenai pelipis Akagi, menyebabkan Kapten Shohoku itu berdarah. Semua orang di lapangan terkejut. Ayako langsung berlari ke arah Akagi untuk memastikan kondisinya. Permainan dihentikan sementara, dan semua orang khawatir akan keadaan Akagi. Namun, Akagi menenangkan semua orang, mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Uozumi meminta maaf atas ketidaksengajaan tersebut, dan Akagi menerima permintaan maafnya dengan senyuman, mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Namun, tim Shohoku kini dihadapkan dengan masalah lain. Siapa yang akan menggantikan Akagi? Ketika Akagi hendak dibawa ke ruang kesehatan, dia berbalik dan menunjuk Sakuragi untuk menggantikannya di lapangan. Semua pemain Shohoku terkejut dengan keputusan ini, namun Sakuragi, penuh rasa percaya diri, menerima tantangan tersebut. Waktu pertandingan tersisa 9 menit, dengan Rionan masih unggul 68-61. Sakuragi, meskipun gugup, bersiap memasuki lapangan. Rekan-rekan setimnya menyemangatinya, namun ada sesuatu yang aneh dengan Sakuragi. Dia terlihat seperti robot yang berjalan tanpa emosi, dan ini membuat Sendo dari Rionan heran. Setelah permainan dimulai kembali, Sakuragi menerima bola, tetapi dia hanya berdiri diam. Kegugupan yang luar biasa membuat pergerakannya menjadi kaku. Akibatnya, Sakuragi melakukan pelanggaran traveling. Namun, Kogure, salah satu pemain Shohoku, tetap memberikan semangat kepada Sakuragi. Di sisi lain, pemain Rionan melancarkan serangan balik. Karena gugup, Sakuragi kehilangan fokus, dan pandangannya seperti menyempit. Uozumi menerima bola dan bersiap melakukan tembakan. Sakuragi mencoba menghentikannya dengan lompatan yang tinggi untuk memblokir tembakan, namun ternyata Uozumi melakukan tipuan. Sakuragi yang melompat terlalu tinggi jatuh menimpa Uozumi, menyebabkan hidung Uozumi berdarah akibat terkena kepala Sakuragi. Kogure segera meminta maaf kepada Uozumi atas tindakan tidak sengaja dari Sakuragi. Namun, Sakuragi yang sangat gugup tidak mampu berkata apapun. Pandangannya semakin kabur, hingga tiba-tiba Rukawa, rekan setimnya, mendaratkan kakinya di pantat Sakuragi. Sakuragi terjatuh, dan karena marah, pandangannya yang semula kabur menjadi jelas kembali. Sakuragi melihat Rukawa yang dengan sengaja menendangnya karena kesal melihat kegugupannya. Amarah Sakuragi meledak, dan keduanya mulai berkelahi di tengah pertandingan. Kogure berusaha melerai perkelahian, namun tidak berhasil.
Pelatih Taoka dari Rionan pun muncul, dan mengatakan kepada Kogure bahwa tim Shohoku harus menyerah karena pemainnya bertengkar sendiri. Mendengar ucapan pelatih Taoka, Sakuragi dan Rukawa langsung berhenti berkelahi. Sakuragi, yang marah dengan ucapan tersebut, memukul kepala pelatih Taoka sebagai ungkapan kekesalannya. Dengan penuh tekad, Sakuragi dan Rukawa mengatakan bahwa pertandingan sebenarnya baru saja dimulai. Setelah kembali normal, Sakuragi siap menghadapi permainan yang sebenarnya. Bersama Rukawa, mereka bertekad memberi perlawanan sengit kepada Rionan. Akankah Sakuragi bisa mengatasi kegugupannya dan tampil gemilang? Dan apakah Akagi dapat kembali bermain setelah cederanya? Untuk mengetahui kelanjutannya, saksikan video selanjutnya.